Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita beribadah online pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita angkat satu lagu pujian. Haleluya. Rindu aliran sungai
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh memulai ibadah. Kiranya biarlah Engkau yang memimpin kami ya Tuhan, Engkau yang beracara dari awal sampai pada akhirnya. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat satu lagu pujian. Tinggi nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, sebentar kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, kita angkat lagu satu lagu pujian. Haleluya, biarlah waktunya Tuhan. Kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Percaya semua
kami percaya waktu Engkau yang terbaik bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap percobaan ya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami persilahkan pada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Hari ini kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Saya sangat bersyukur di tengah-tengah keadaan yang bagi semua kita tidak mudah, kita bisa punya kesempatan untuk bertemu seperti demikian, walaupun terbatas jarak dan waktu. Tapi biarlah saya berdoa firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita belum buka Alkitab kita. Kita mau bersama-sama baca hari ini dari Roma pasal ke-8 ayat ke-28. Firman Tuhan mengatakan demikian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu, kasih karunia bagi setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh dalam keadaan baik saat ini, dan kami mempunyai kesempatan untuk bebas boleh merenungkan firman-Mu. Bapa berbicara kepada setiap kami melalui Roh Kudus-Mu, berikan hikmat dan pengertian sehingga firman boleh menjadi benih yang hidup dan boleh tumbuh subur dan boleh tumbuh baik dalam kehidupan daripada kami semuanya. Bukan pengertian dan hikmat manusia, tapi biarlah pengertian dan hikmat dari Allah yang Maha Tinggi boleh mengajar kami semua. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita membaca dari Roma 8 ayat 28. Di sini ayat ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Satu ayat, tapi ayat yang saya percaya merupakan salah satu ayat yang kunci. Kalau kita boleh mendapatkan pengertian, kita boleh mengerti apa artinya ini dan menjalani, mengimaninya dalam kehidupan kita akan banyak berubah, akan jauh berbeda dengan apa yang kita jalani selama ini. Ayat ini menuliskan, firman Tuhan mengatakan, ya, kita tahu sekarang, ya. Bahasa Inggrisnya we know now, ya. Kita tahu sekarang, ya. Berarti sekarang kita tahu ini. Tahu kenapa? Ini berbeda firman Tuhan, pengertian yang Tuhan berikan, pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Akan apa? Bahwa Allah turut bekerja. Nah, sini. Allah turut bekerja. Berarti Allah ikut bekerja. Allah campur tangan dengan kata lain, ya. Jadi Allah itu tidak diam-diam, Allah tidak berpangku tangan, walaupun kadang-kadang kita ini merasa Allah kok nggak melakukan apa-apa, Allah seperti diam-diam nggak melakukan ini atau itu sesuai dengan doa ataupun harapan kita. Tapi Allah turut bekerja. Turut bekerja ini ikut campur tangan. Memang kita nggak akan selalu bisa melihat campur tangan Allah itu, tapi percayalah ya bahwa Allah turut bekerja. Dalam hal apa? Ini yang sangat luar biasa ya, yaitu dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu, bahasa Indonesia ini menggambarkan segala sesuatu, ya segala sesuatu, semuanya, seluruhnya. Tidak ada hal, tidak ada satupun yang di luar segala sesuatu. Kalau kita katakan segala sesuatu, berarti semuanya ada dalam sana, semuanya termasuk dalam sana, dan hal ini mengatakan segala sesuatu berarti hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalamnya. Hal-hal yang buruk pun ada di dalamnya. Kesukaan ada di dalamnya. Kesedihan ada juga di dalamnya. Di mana saat kita dipuji orang, ada di dalamnya. Saat kita dihina orang, ada juga di dalamnya. Di mana saat kita ditolong oleh orang lain, ada di dalamnya. Saat kita dikhianati oleh orang lain, ada juga di dalamnya. Segala sesuatu, ya segala sesuatu, semuanya termasuk di dalamnya. Nah, jadi Allah itu turut bekerja dalam semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang baik, hal yang buruk. Suka, duka. Saat kita dihina, saat kita dipuji, saat kita dihina. Saat kita bisa mendapat teman-teman yang baik, saat kita dikhianati, tinggalkan orang. Semuanya ada di dalamnya. Satu hal kita perlu ingat, tapi sebelum kita terus,
bahwa ayat ini firman Tuhan ini tidak mengatakan Allah memberikan segala sesuatu itu. Allah memang adalah sumber daripada segala sesuatu di dunia ini. Tapi Allah tidak pernah memberikan, Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya terlebih. Yesus pernah mengatakan, ya, kalau manusia di muka bumi ini aja, kalau anaknya minta roti, masa dia kasih istrinya batu? Kalau dia minta telur, masa dikasih hal yang ular berbisa? Tidak, kan? Demi apalagi Bapa di surga. Demikian juga, ya, kita boleh menangkap ini bahwa hal-hal yang baik yang itu Allah saja yang Allah inginkan, rencanakan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu bagaimana dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyedihkan, menyesakan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Di sini kita mesti mengerti bahwa walaupun kita sebagai anak Allah, kita benar, kita sebagai orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan, dan Allah adalah Bapa yang baik, tapi karena kita hidup masih di dunia ini yang penuh dengan dosa, dan orang-orang di sekitar banyak yang hidup dalam dosa, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini akan terkena dampaknya. Kita bisa kena pengaruhnya. Satu hal mungkin kalau kita bisa ambil saat ini, ya, di mana pandemi corona merebak ke seluruh dunia, ya. Tidak ada anak-anak Tuhan yang menginginkannya, dan itu juga bukan berasal daripada Tuhan, ya, kita percaya. Tapi dari sikap manusia, hidup manusia, ya, yang menyebabkan virus yang tadinya ada di alam itu sehingga menjadi melompat kepada manusia, masuk kepada manusia. Nah, siapa yang melakukan itu? Manusia yang dalam dosa, bukan kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dunia, maka kita terkena akibatnya. Demikian juga hal yang mungkin berbeda kalau kita masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, ya, dunia dilanda resesi ekonomi. Itu juga terjadi karena ada keserakan orang-orang tertentu. Nah, tetapi yang terkena akibatnya, kita juga semua bisa terkena akibatnya. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Jadi kesulitan, masalah, kesusahan dalam kehidupan kita bisa terjadi karena dunia ini, orang yang kita hidup dalam dunia, dan dunia itu memberikan pengaruhnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita terkena akibatnya. Yang kedua, ya, kita bisa juga mengalami kesusahan dan sebagainya karena, ya, kita ini keras kepala, kita ini tidak mengikuti nasihat Allah, nasihat firman-Nya, tuntunan firman-Nya, ya. Kita ini tidak mau menjalankan apa yang Tuhan katakan jangan kita lakukan, tapi yang dibilang katakan taati kita tidak lakukan. Hal-hal ini bisa menyebabkan kita menjadi mengalami kesusahan-kesusahan tersebut juga, ya. Nah, tapi ada kabar baik, ya. Di sini ayat firman Tuhan ini mengatakan, bahwa walaupun semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi Allah adalah Allah di atas segalanya. Kita katakan Allah adalah Allah lebih besar daripada masalah, persoalan, kesulitan, kesusahan kita. Kenapa? Karena Allah bisa bekerja. Di dalam itu juga untuk, ayat firman Tuhan ini mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan kita harus menjadi hamba Tuhan atau kita menjadi penghina sebagai, tidak. Tapi karena rencana Allah untuk keselamatan melalui Yesus Kristus, dan kita terpanggil dan kita boleh mengikutinya, dan karena kita bisa termasuk di dalam ini, yaitu bagi mereka yang dalamnya Allah bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, hal-hal dalam kehidupan kita ada yang kita tidak bisa mengerti. Saat ini saya tidak tahu apa yang saudara-saudari sedang alami, Bapak, Ibu, saudara-saudara alami dalam kehidupan. Ada mungkin suatu kesulitan, masalah, kesusahan, dan sebagainya. Tapi biarlah, ya, kita boleh menerima ayat ini sebagai suatu rema, sebagai suatu pengertian, sebagai suatu penguatan bagi kita. Bahwa apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, kita melihat seolah Tuhan tidak langsung menolong, Tuhan tidak memberikan apa, tidak melakukan apa-apa, tapi percayalah, Dia turut bekerja, Dia sedang bekerja, Dia campur tangan untuk membuat ini, menjadikan ini pada ujung-ujung itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua, ya. Di firman Tuhan di Alkitab ini kita bisa menemukan banyak bukti-bukti daripada semua itu. Satu mungkin yang kita paling jelas, kita bisa mengambil contoh dari kisah hidup Yusuf. Yusuf itu, dia dalam masa mudanya, Tuhan sudah punya panggilan padanya, bahwa dia akan bisa menjadi pemimpin, akan menjadi di atas daripada kakak-kakaknya. Maka Tuhan berikan kepada dia mimpi, ya,
Dan sayangnya Yusuf ini karena dia masih polos ketika dapat mimpi itu, dia ceritakan semuanya kepada kakak-kakaknya. Bagaimana dalam mimpinya itu kakak-kakaknya akan menyembah dia, bahkan orang tuanya, ya, ayah ibu juga akan sungkur menyembah dia. Ya. Nah, mendengar mimpi itu ditambah lagi kemudian Yusuf ini menjadi anak kesayangan daripada Yakub, ya, karena Yusuf ini lahir, ya, pada saat Yusuf dilahirkan kemudian istilahnya ibunya, ya, Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub itu meninggal, sehingga Yusuf ini dianggap sebagai istilahnya wah anak emas sekali oleh Yakub dan diberikan macam-macam. Kakaknya begitu iri kepada dia. Nah, kita tahu kehidupan Yusuf setelah itu bagaimana karena irinya kakak-kakaknya ini, Yusuf kemudian dilemparkan ke dalam sumur, bahkan mau dilemparkan, dia kemudian dijual sebagai budak ke Mesir. Nah, bayangkan ini kejadian yang terjadi bukan karena salah Yusuf, bukan karena apa-apa Yusuf, tapi karena kakak-kakaknya itu iri kepada dia, tapi dia mengalami kehidupan, mengalami pengalaman sangat tidak enak. Dijual sebagai budak pada masa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bahkan lebih menyakitkan daripada dibunuh, daripada kematian. Kenapa? Kalau kematian, kalau dibunuh, mati sudah, ya. Tapi dijual sebagai budak itu hidup selama-lamanya, ya, tapi tidak sebagai manusia hidup, tapi sebagai manusia yang mati, sebagai benda, seperti benda, karena budak pada masa tersebut adalah milik daripada tuannya dan boleh disemena-menakan oleh tuannya. Nah, bayangkan Yusuf ini, dia mengalami keadaan tidak enak, tapi bagaimana Allah turut bekerja menjadikan itu. Dengan dijual sebagai budak tuh Yusuf dibawa ke Mesir. Kita bisa bayangkan mungkin kalau Yusuf dijual sebagai budak, ceritanya dia nggak bisa ke Mesir. Allah menjadikan turut bekerja dalam perbuatan tidak baik daripada kakak-kakaknya Yusuf ini untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf, yaitu dia dibawa ke Mesir. Nah, kisah selanjutnya kita tahu bagaimana kemudian di Mesir dia di rumah Potifar dia sungguh-sungguh, tapi di sana dia dikhianati, difitnah oleh istri Potifar karena dia mau hidup kudus. Istri Potifar ini ingin berbuat yang macam-macam. Yusuf tidak mau dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Sekali lagi bukan karena salah Yusuf, tapi dia mengalami kejadian yang sangat menyedihkan, sangat tidak enak sekali. Difitnah, dijebloskan ke dalam penjara tanpa kesalahan apa-apa, ya. Tidak bisa membela diri karena dia budak, ya. Tapi sekali lagi kita lihat, setelah kita melihat semua ini, bagaimana Allah turut bekerja dalam peristiwa Yusuf dimasukkan ke dalam penjara ini, sehingga pada ujung-ujungnya bisa mendatangkan kebaikan bagi dia, ya. Satu lagi kemudian ketika di penjara itu kenapa? Karena di penjara itu Yusuf bisa bertemu dengan juru minum dan juru anggur daripada Firaun, ya. Suatu pertemuan yang sepertinya, ya, yang Tuhan atur untuk mendatangkan melalui peristiwa yang tidak menyenangkan bagi Yusuf itu, akhirnya, ya, Yusuf kemudian bisa diingat, ya, ketika Firaun mendapat mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya itu, Yusuf oleh hikmat daripada Allah turut bekerja juga dalam hal itu untuk bisa menceritakan mimpinya Firaun itu dan menceritakan artinya, sehingga pada akhirnya Yusuf ini diangkat sebagai orang kedua di Mesir. Seluruh Mesir, kekuasaan Mesir pada superpower pada masa tersebut hanya di bawah Firaun, ya. Yusuf bisa mendapatkan semuanya itu karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Hal-hal mimpinya, ketika dia dijebloskan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, ketika kemudian dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dan sempat juga dilupakan selama kurang lebih sekitar 2 tahun sebelum akhirnya sampai dibawa ke hadapan Firaun. Kita lihat, semua ini seolah-olah Allah Kenapa tidak langsung menolong Yusuf ketika dijual sebagai budak? Kenapa Allah tidak membebaskan Yusuf ketika dimasukkan ke dalam penjara? Kita bisa bertanya, kenapa? Yusuf mungkin bertanya kenapa lebih daripada kita. Tapi kita tahu semua sekarang bahwa pada akhirnya Allah bekerja dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini, ya, mungkin Anda sedang mengalami keadaan tidak mengenakan, permasalahan, kesulitan, pergumulan. Kalau ada kesalahan, kalau ada dosa yang kita lakukan, minta ampun. Tapi kalau tidak, jangan kemudian menjadi bertanya kenapa, menjadi seolah-olah Tuhan kok tidak tolong. Tapi biarlah, bersandarlah, tetap percaya. Jangan menjadi meragukan.
tetap percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam kesulitan kita saat ini, dalam keadaan kita saat ini, dalam masalah kita saat ini, apapun itu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk membawa kebaikan bagi kita. Yang perlu kita terus punyai, percaya kepada Dia, dan tetap mengasihi Dia. Mengasihi Allah, kenapa? Walaupun kita tidak bisa mengasihi dengan kata lain, kita tidak meragukan, kita tidak mempertanyakan lagi kebaikannya. Ya. Terakhir, ya, saya mau teringat kepada satu lagu yang lagu sederhana. Saya percaya kita semua juga pernah menyanyikannya. Kita semua tahu, ya, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Lagu ini sungguh bisa menjadi lagu yang menguatkan kita. Biarlah kita mau mengatakan pada diri kita mau cinta Yesus selamanya. Karena saat kita cinta Dia, ya, kita dalam rencananya, dan Allah bisa bekerja dalam semua yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita nyanyikan lagu ini secara sederhana, setelah itu kita menutup renungan firman untuk hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau boleh mengajarkan kepada kami semua. Roh Kudus, bukakan pengertian dan pimpin kami, mampukan kami untuk kami boleh melihat semua yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Allah, bahwa Engkau lebih besar daripada semua itu, dan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Satu hal yang perlu bagi kami yaitu kami tetap cinta Engkau, percaya kepada Engkau, tidak mempertanyakan kebaikan dan dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Roh Kudus, mampukan kami sekali lagi untuk menjadi pelaku dan pelaksana firman dalam kehidupan kami semua, dan sehingga kami sungguh boleh menjadi orang-orang yang mengalami kebaikan-Mu, karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati daripada kita semua, jemaat yang dikasihinya, telah dibelinya, telah tebus dengan darah putranya Yesus Kristus yang mahal. Biarlah kasih daripada Allah Bapa yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus dan sekal salib, dan terus dalam Roh Kudus boleh memberkati, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.